Sekarang kita masuk. Kemarin kita sampai contoh soal pengulangan ya. Itu yang sampai pengulangan 2A, di mana kita mengulang dengan data yang berbeda-beda. Kemudian ada nilai yang tidak digunakan untuk keluar ya. Di sini dia kita gunakan -1 ya, sehingga nilai mahasiswa itu tidak ada yang -1 gitu ya. Tidak ada -1. Tetapi di sini kita belum batasi bahwa nilai yang di luar, kan disuruh nilainya dari 0 sampai 100 ya. 0 sampai 100. Tetapi kita jika mengisi selain -1 ya, di bawahnya ini, di atas 100, di bawah 0, selain -1, dia akan tetap masuk. Sehingga data tersebut ada yang salah, jadi bisa data itu tersebut salah. Nah, ini nggak boleh, nanti kita batasi. Nih, tapi contohnya dulu ya. Ini contohnya. Jadi nanti harus kita batasi supaya hanya data yang benar yang masuk. Nah, ya, kalau kita jalankan, nanti akan saya share ya. Nah, jadi kalau kita jalankan dia, untuk data yang benar dia masuk, data yang salah juga ikut masuk. Nah, itu nggak boleh ya. Kemudian data yang benar dulu. Data mahasiswa 70 masuk dia. 85 juga masuk. Tapi yang salah umpamanya datanya 150, nggak ada data 150 kan. Data hanya sampai 100 ya. Tetap masuk dia. Atau di luar -1 ya. Hanya -75 tetap masuk. Jadi semuanya datanya selain -1, nah, -1 baru dia keluar gitu ya. Akan keluar. Nah, sehingga akan salah kan. Datanya katanya adalah 57 kan salah. Ini salah, ini salah. Nah, nanti akan kita batasi data yang salah. Ini keluarnya dulu ya, keluarnya -1. Ya. Jadi kita tidak perlu menginputkan berapa jumlah mahasiswanya. Masukin aja sampai data terakhir -1, berarti ini tidak akan dihitung. Nah, cuman di sini data yang salah masih masuk. Nah, itu akan kita perbaiki. Kita perbaiki nanti dengan program berikutnya. T2A itu sampai di sini kemarin kita ya. Nah, yang berikutnya kita validasi inputnya. Jadi selain bilangan tidak digunakan, misalnya 0 atau bilang negatif ya, itu bisa untuk dia sebagai penutup, tetapi datanya kita validasi. Validasi maksudnya apa? Apakah data tersebut sesuai dengan range? Namanya tadi sesuai dengan permintaan 0 sampai 100. Jika tidak, dia akan suruh ulang. Nah, di mana ngulangnya? Nah, di sini dia. Kita copy paste dulu latihan 42B ya. Kemarin sudah sampai di mana? 42B. Ya, belum ya. Nah, belum 42A ya. 42B kita copy paste. Ya, mulai 42B. Nanti akan saya jelaskan di inti programnya. Jadi kita copy paste, kasih nama sesuai nama file ya. Ini saya lihat saya garis copy ya, nanti saya share. Kalian juga dilaksanakan ya, dilaksanakan. Nanti akan saya cek bergantian nanti. Ini ya, T42B, pengulangannya dengan pemberhentian datanya -1, tetapi ada data yang divalidasi. Nah, ini dia validasinya. Saya tambah dulu -1 dan validasi data. Nah, datanya divalidasi ya. Sehingga data yang salah tidak akan diproses. Jadi yang salah tidak perlu diproses. Ngapain? Sudah salah gitu ya. Bisa kita proses. Nah, ini dia. Nah, ini sama dengan tadi. Itu 0 sampai 100. Kemudian untuk keluar -1. Nanti selain -1 bisa nggak? Bisa gitu ya. Tergantung kita saja. Nah, di sini sama dengan tadi. Jika nilai tidak -1, dia akan mahasiswa pertama. Kemudian mahasiswa kedua, dan seterusnya. Jika datanya salah, umpamanya tadi, data yang ketiga salah, saya masukin umpamanya di atas 100, dia akan tolak input Anda salah. Nilai 0 sampai 100. Masukin lagi nilai mahasiswa yang kapan dia salahnya. Nah, sini validasinya dia. Ini pengulangan untuk memasuki nilai yang benar. Jika nilai mahasiswa ini ya, ini nilainya. Jika salah, disuruh ulang. Jika benar, maka dia akan dihitung.
oh nilai pertama sekian, masuk kedua tambah sekian, nilai ketiga sekian, baru nanti dihitung totalnya, dihitung rata-ratanya, kemudian di-outputkan. Kalau salah, sebelum dia benar dia tidak akan pernah akan menghitung atau menghitung data yang salah tadi. Suruh masukin terus sampai dia benar. Nah, ini kita coba laksanakan simpan dulu ya. Ini latihan 42B. Sehingga tidak ada lagi data yang salah. Kita coba jalankan ya. Bedanya dengan yang tadi. Nanti saya share program dengan ininya dua-duanya. Sehingga kita tidak akan mendapatkan data yang salah. Seperti itu. Tidak boleh data yang salah juga diproses untuk apa? Loh, jelas salah gitu ya. Contoh saya share ya. Program sama ininya di sebelah. Nah, program yang tadi, ini dia. Kita masukin seperti yang tadi dulu. Seperti yang tadi gitu ya. Contohnya yang benar dulu, umpamanya 70. Benar dia akan masuk sama dengan tadi. 85 sama dengan tadi. Kemudian dia nilai 150, dia akan ditolak. Input Anda salah. Kenapa? Nilai hanya 0 sampai 100. Ini kok dikasih 150. Oh, minus tadi, minus berapa tadi? Minus 75. Tetap salah. Kenapa? Nilai dari 0 sampai 100. Kita masukin min 75 ya salah. Jadi tidak ada lagi data yang salah diproses. Ini enggak, mahasiswa ketiga belum ada nilai nih ya. Suruh masukin lagi karena dua kali salah. Ini salah lagi. Nah, baru umpamanya, oh ternyata dia 90 nilainya. Ini baru akan masuk. Mahasiswa ketiga ya. Baru mahasiswa keempat ditanya lagi. Itu ya. Mahasiswa keempat umpamanya 100, masih yang benar. Kalau mahasiswa kelima salah umpamanya kan 678. Ada 67 keketik lagi 8 ya akan ditolak. Sehingga yang ini tidak akan masuk. Oh, bukan dia sebenarnya 67 nilainya, baru benar. Kita keluar ya. Data ke 6 keluar. Ini rata-ratanya. Ya, nih. 42 dari 5 data. 41 kali 2 ya. 5 data. Jadi data salah tidak dihitung nih. Data yang minus 75, 150 tidak dihitung. Ini itu hanya 75, 85, 155 kan. Tambah ini 200, 245, ini 300, 400 ya. Ini yang 100 masuk dulu ya. Baru yang tambah ini. Dapatnya 412 dibagi 5. Ini nggak masuk karena sebagai penutup. Ini nggak masuk karena salah. Ini nggak masuk karena salah. Jadi yang salah tidak akan diproses. Nah, seperti itu kita membuat program. Jangan apapun yang diinputkan diproses ya. Nggak ada gunanya. Itu ya. Nah, kita lanjutkan. Saya ini dulu. Jadi itu dia dalam pembuatan program. Data yang benarnya apa? Nah, ini ya. Jadi kalau salah nih, jika kecil dari min 1 dan besar dari 100, input Anda salah. Or ini ya, kecil dari 100, umpamanya tadi, kecil dari min 1, umpamanya tadi, min 75 ya, kecil kan? Dia benar. Min 75 besar dari ini salah, berarti ini benar, or salah, dia akan benar. Benar akan diproses ini. Tapi kalau umpamanya nilai kita benar, 70. 70 kecil nggak dari min 1? Tidak. 70 besar nggak dari 100? Tidak. Dia tidak akan memproses input salah tapi langsung masuk ke sini nilainya. Nilainya 70 ditambah dengan total. Total adalah nilai total sebelumnya tambah 70. Masuk lagi data kedua. Kalau datanya dari 0 sampai 100 dia akan diproses lagi masuk. Selesai nanti data yang salah tidak akan diproses ya. Kalau selesai min 1 dia akan tutup. Maka di sini dia total dikurangi nilai terakhir. Nilai terakhir itu min 1 kan. Oke, dengan 1 berarti dia min 1 ditambah dengan 1 sama dengan aslinya. Ini dikurangi nilai tadi. Nah, ini kalau min 1. Jadi bebas, saya mau di atas 100 Pak, bisa. Tetapi nanti akan harus hati-hati di sininya. Untuk syaratnya ditambah lagi. Tidak bisa hanya 2 saja. Karena dia di atas 100, kalau 200 dia nanti dia tidak akan pernah
Ini nanti datanya tidak ada yang keluarnya kalau kita ininya salah. Nah, itu dia. Nah, kita lanjutkan dulu yang ininya. Itu kalau kita memproses data ya, harus data apa saja yang diperbolehkan, mana yang tidak. Jangan semua data masuk. Nah, ini nggak ada di kalian 42C-nya ya. Yang apa namanya? Oh, ini ada ya. Nah, gimana kalau saya maunya jangan ini saya nggak malas pakai pakai min. Jadi kalau tadi dia satu di bawah 100 kita ambil, yang repot itu nanti adalah jika lebih dari satu atau di bawah min satu ya, atau di atas 101 itu syaratnya harus kita tambah. Nah, ini contohnya. Tadi kita min satu kan yang di atas untuk keluar. Jika while nilai tidak sama min satu, dia akan menghitung dengan syarat nilainya 0 sampai 100. Jika nilainya tidak 0 sampai 100, dia akan disuruh ulang. Tetapi jika dia ini min 1, dia langsung akan keluar. Min 1 tidak sama, langsung keluar. Jadi nilai pertama tidak boleh min 1. Nah, tidak ada itu mahasiswanya kan. Nah, saya nggak mau min 1. Saya maunya katakan mau 101 gitu. Boleh. Di atas 100 ya. Kan nilainya nggak ada 101 ya. Jadi 0 sampai 101. Nah, di sini dia syaratnya jika nilai besar sama 101. Kalau tadi kan ini nilai kecil min 1 ya. Sekarang dia 0 karena min 1-nya tidak digunakan lagi. Nanti ada nilai min nanti. Ini kan. Ini untuk keluar nih. Makanya dia di atas dia berarti ininya kembali ke 0. Nah, syaratnya. Jika nilainya kecil dari 0, berarti mulai min 1 dia juga akan error di sini. Akan disuruh inputkan. Dan sampai 100. 101 baru dia akan keluar. Ini syaratnya. Jika nilai 101 dia akan keluar. Jika 0 sampai 100 dia akan proses. Di atas 101, di bawah 0 dia akan diinputkan salah. Nah, ini kita coba ya. Kita copy paste latihan 42C ya. Kemudian ada di kalian. Kalau nggak ada nanti lihat aja sini. Nanti baru kita jadi salah satu ini alternatif ya. Saya nggak mau di atas 100 ya boleh. Min 1 saja. Tapi kalau nanti di antara, oh saya maunya 300 Pak, atau saya mau minnya 75, itu akan syaratnya akan bertambah lagi, tidak semudah ini. Kalau tadi kan ininya min 1, bisa kita tulis di sini ya, min 1 nih, ininya 100, nilai while-nya, while yang di bawah ya, ini nilai tidak sama dengan min 1, berarti sininya min 1, ininya sampai 100, karena data kita 0 sampai 100 ya. Nah, saya maunya 101, berarti di sininya nilai tidak sama dengan 101, nah ini yang kedua dia, sini. Di sini syaratnya tidak perlu min 1. Kalau min 1 nanti min 1 jadi nilai. Tidak ada mahasiswa nilai min 1. Nilai kecil 0. Tidak ikut. Nah, di atas 101. Dia akan salah. Kenapa? 101-nya untuk keluar. Nah, di atas 101 dia akan salah. Nah, kita simpan dulu. Latihan 242C ya. Ini dia 101 ya. Untuk keluar. Sedangkan data min 1 tidak ada lagi. Jadi dia untuk keluarnya 101. Makanya sini dikasih keterangan. Jangan ini nilai dari 100 tutupnya gimana? Harus dikasih tahu ya. Harus kita kasih tahu. Sampai kapan dia data tersebut kita olah. Tidak boleh dia kita diamkan saja seperti, nah orang bingung nanti. Oh ini min 1 keluarnya. Ya nggak bisa karena kebetulan kita yang tahu tentu ya. Kita tahu ininya kan. Tetapi kalau bukan kita yang membuat, nah akan membingungkan. Makanya dikasih keterangan sedetail mungkin supaya siapapun yang memakai program kita tersebut dia akan bisa menggunakan. Nah, contohnya tadi, kalau tadi min 1 untuk berhentinya, sekarang dia min 101. Jadi kita masukin yang benar dulu umpamanya tadi ya, 70 dia masuk. Kenapa? Nilai masih di antara 0 sampai 70. Ada yang 85 masuk, ada yang 100 masuk, 0 pun masuk ya. Karena ada yang 0. 0 kenapa nilai 0? Karena nggak ikut. Nah, yang salah nanti habis ini. Salah umpamanya min 1 seperti tadi. Kan salah. Nah, salah kan? Kenapa? Min 1 tidak sebagai keluar lagi dia, tapi 101 yang untuk dia keluar. Min 1 gitu kan? Min 1 salah. Oh, saya tadinya 120. Ya salah juga. Nah, di atas 100.
Oh, min 50 apalagi min 1 saja salah, apalagi min 50. Oh, 300, 450 apalagi 120 aja salah, apalagi 450. Nah, ini kan. Oh, masukin yang benar umpamanya. Kalau kita masukin langsung min 101, data mahasiswa hanya sampai 4. Jadi ini 100, 255 ya dibagi 4. Nah, umpamanya kita ambil 101. 101 dia untuk keluar ya. 255 dibagi 4, atau 63,75. Jadi tidak akan boleh kita untuk data keluarnya itu, yang penting jangan di antara 0 sampai 100. Yang mudahnya itu ya 1 di atas 100 atau 1 di bawah 0. Tapi saya maunya nanti 300 atau 400 atau min 250. Nah, syaratnya di sini nanti akan harus ditambah. Nah, sini nanti ya. Syarat ini. Nah, harus ditambah. Selain ini, apalagi? Nah, berarti dia, umpamanya tadi ini 100 ya. Nah, ini enggak, saya nggak mau 101, Pak. Saya mau 500. Bisa. Selain ini ditambah lagi nanti syaratnya umpama 500 harus tambah lagi syaratnya. Nah, ini saya ambil contohnya langsung aja yang ininya ya saya ambil ya. Saya ambil hak programnya aja langsung. Nanti kita lihat bahwa program tersebut bisa juga dia di atas 100 atau nanti di bawah 100. Saya ambil yang di atas 100 ya. Di bawah 100 saya ambil nanti. Kita jalankan dulu aja. Yang di bawah 100 juga saya coba. Di keduanya saya tampilkan ya. Untuk ini. Saya tampilkan dua-duanya. Saya tampilkan contoh ya. Langsung hasilnya aja ya. Jadi kita tidak perlu banyak. Cukup yang tadi cukup sebenarnya. Ini umpamanya, oh saya nggak mau Pak 101. Saya mau 200 atau 500, tinggal tergantung nih ya contohnya nih. 200 dia akan keluar. Ini juga min 200 keluarnya umpamanya. Saya nggak mau min 1, min 200 boleh. Yang benarnya dulu ya, 70 umpamanya 80. Yang salah dia 900 akan salah, sama ini tadi ya. Oh ternyata data saya keluar, nggak ada data habis itu. Umpamanya datanya ada 100 yang benar. Oh mau keluar, dia nggak bisa lagi tadi 101 ya, 101 akan salah. Ya. Min 1 akan salah. Yang benar adalah 200 dia baru akan keluar. Jadi datanya 70, 80, 100. 250 ya dibagi 3. Ini ya. Ini yang datanya 200. Oh, saya nggak mau positif, Pak. Mau negatif. Boleh. Nih. Ambil data yang sama tadi. 76, 89, 65 umpamanya. Data yang benar ya. Data yang salah 150. Dia akan salah. Min 75 dia akan salah. Min 1 dia akan salah. 101 tadi dia juga akan salah karena keluarnya adalah min 200 itu ya. Nah, kita ambil lagi yang benar pemain 65, ini baru data yang benarnya baru kita keluar min 200. Jadi syaratnya nambah nanti. Kalau ini syaratnya nambah. Selain dari 0 sampai 100 juga ditambah lagi nanti dengan bilangan 200. Jadi bakal lebih susah, makanya gunakan yang min 1 atau 101 cukup. Nah, itu maksudnya ya. Tidak perlu kita mencari yang susah. Kalau ada yang mudah, ngapain cari yang susah. Nah, itu perlu diingat. Tapi bisa, buktinya ya, bisa kita gunakan data yang lebih dari 101 atau lebih dari min 1. Contohnya tadi. Nah, tapi yang paling gampang untuk syarat ini cuma dua ini aja. Kalau di min 1 di sininya min 1 sampai 100. Nilai kecil sama min 1 or nilai besar dari 100. Jadi min 1 di sininya. Keluarnya min 1, data min 1 bukan data.
Dia data hanya 0 sampai 100. Oh, nggak mau min 1, di atas 100 kita ambil. Ini ya, di atas 100 ya. Nilainya tadi di atas 100. 101. Ininya tidak min 1 lagi ya, 0 ya. Kecil dari 0 dia akan salah, besar dari 101 dia akan salah, 101 dia akan keluar. Saya maunya 200 ternyata atau 300. Syarat dia harus tambah lagi. Ya. Makanya kalau lebih merepotkan, dan supaya nggak merepotkan, makanya saya tampilkan itu ini aja, cukup. Jadi ya. Kemudian kita masuk contoh yang berikutnya. Nah, ini seolah-olah, nah programnya contoh ini, ya, dipulang dengan input data variable ya, menghitung kodak dan bilangannya. Seperti dia dua kolom. Jadi tetap satu sebenarnya, cuma kita tampilkan berbarengan. Kalau yang dua kolom itu datanya tidak berbarengan ya. Kolom pertama dulu, kolom kedua, sampai kolom ke N, baru baris kedua, kolom pertama lagi, dan seterusnya. Kalau ini dia bareng. Makanya dia hanya pengulangan satu loop ya. Nah, kita copy dulu ya, 43. Tapi seolah-olah dia, nanti akan kita bandingkan nanti waktu program yang menggunakan, apa namanya, nested loop. Yang artinya, di dalam loop ada lagi loop besarang istilahnya ya. Tapi ini tidak. Loopnya mana? Ini aja. Jika bilangan kecil dari bilangan inputnya ya, masukkan bilangan. Sampai berapa mau kita inputkan? Paman masukkan 10. Bilangan awalnya ini kan satu awalnya ya. Bilangan awal satu. Ini bilangan kita masukkan. Ya kalau satu kita masukin langsung dia keluar ya. Satu hanya satu yang itu. Nah, di sini belum kita atur lagi bilangan bulat ya. Nah, lihat. Yang kecil dari bilangan akan input Anda salah. Jadi input kita harus kecil, harus besar daripada satu. Masukin bilangan bulat positif. Misalnya satu ya. Nah, kalau dia salah, ulang sampai tadi lagi. Oh, min kita masukin ya, dia salah. Nah, positif dia akan sini. Berapa kali? Bilangan berapa? 45. Oh, bilangan satu kecil dari 5. Itu tampilkan ini nih. Ini bilangan yang kita masukkan. Ini bilangan dikali bilangan. Berarti bilangan kodrat ya. Tahu nanti kita gunakan POW bilangan koma 2. Tahu bilangan lebih mudah ya kalau hanya konstanta lebih baik kita bilangkan bilangan atau ini POW bilangan koma 2 sama. Nah, ini datanya kita atur. Pertama kita geser dulu 8, baru masing-masing lebarnya diatur 7. Karena nanti ininya sudah di selesai dulu ya. Geser. Lebarnya 7. Ini lebar bilangannya 15 karena nanti kodratnya gitu ya. Kalau nggak kita atur ini gimana? Boleh. Nanti datanya akan rata kiri. Nanti akan kita coba. Coba. Saya nggak pakai set W. Coba. Saya akan tampilkan gitu. Bedanya apa nanti? Gitu. Datanya nggak salah ya. Datanya nggak salah. Tetapi nanti ini yang saya ingin hapus ya. Selesai. Bilangan ini kita atur lebarnya seperti apa nanti kita coba dulu. Ya ini kita atur lebarnya, dia akan rata kiri, rata kanan. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Kalau bilang bulat ya, nanti kalau bilang pecahnya harus kita buat sama. Kalau tidak nanti dia akan rata kanan, sehingga nanti kalau ada yang dua belakang desimal akan berbeda dengan tiga desimal. Makanya desimal nanti kita atur dengan set precision nanti ya. Baru kita tampilkan bilangannya. Yang nomor satu lagi, dua, tiga, dan seterusnya ini kodratnya. Nah, kita coba simpan ya. Ini latihan berapa? Latihan 43 ya. 43. Dia seolah-olah ini seperti baris dan kolom ya. Lalu dia hanya satu, ini kan ya. Satu ini yang berulang. Tapi di sini juga kita tampilkan. Jadi hanya barang dia ya. Pertama keluar ya. Umpamanya satu, satu, kemudian ini satu kodrat ya satu ya. Tambah bilangan dua, dua kodrat 4. Tambah lagi bilangan tiga, tiga kodrat 9 dan seterusnya ya. Nah kita coba. Nanti diinputkan bilangannya bebas ya. Ini saya tutup dulu ya. Saya biar kita share kedua layar ya. Sehingga nanti dia akan tampil seperti seolah-olah
baris dan kolom. Padahal tidak. Karena datanya barengan ya. Yang ambil persennya berapa? Mau sambil 7. Sampai 7 ya. Atau sampai 10 lah. Sampai 100. 10 ya. Ya kan keluar. Ini bilangannya, ini kodratnya. Bilangannya, kodratnya. Kita atur kan ini. Satu sejajar dengan satuan semua nih. Puluhan sejajar dengan puluhan. Ini ratusan, ini sama ya. Karena ini set W tadi nih, set W 7. Ya kita atur lebarnya 7, berarti dia paling kanan. Kalau set W-nya nggak kita atur, di sini nanti kita coba. Nah, kita coba dulu bilangan yang ininya ya. Yang besar lagi umpamanya kita coba. Kita jalankan lagi dulu. Kita dulu nih biar kita bisa. Kita lihat sampai dia seribuan ya, ribuan nanti kita. Nah, dia akan tetap akan menampilkan sejajar antara satuan dengan satuan, bilang satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan, ribuan, umpamanya sambil 25. Kalau 25 kali 25 kan lebih dari 1000 ya. Lihat, yang lebih dari ini. Satuan, sejajar semua nih kan. Satuan, ini puluhan, ini ratusan, ini ya. Sejajar semua. Kalau tanpa setnya gimana? Datanya nggak salah ya. Tapi harus, nanti ini kita batasin pakai slash T ya. Kalau nggak dia akan rapat. Nih, di sini dia nanti. Nih ya, segede. Nih ya. Kalau umpamanya saya nggak mau pakai apa namanya set W. Nih, ini saya jadikan komentar di bawahnya saya gunakan. Bisa copy dulu ya sebentar ya. Sini. Yang tanpa set W gimana? Gitu ya. Bilangannya tidak salah ya. Bilangannya tidak salah, tetapi hanya dia tidak sesuai aturan aja. Padahal dia sejajar, ternyata isinya lain. Kita lihat. Bentar. Kita jalankan. Saya gunakan dulu aja ya nanti kita share. Jadi, nah ini saya share dulu biar tahu mana yang kita ubah. Saya nggak mau pakai set W ini Pak. Nih kan, yang di atas tadi dia saya jadikan komentar ya. Yang di bawahnya saya jadikan ini. Ya, kita siapkan apa? Slash T supaya sejajar di sini nih. Bilangan, kamu tuh bilangannya dia. Slash T ya. Kemudian kita slash T tadi supaya geser ya. Kita slash T lagi. Bilangan kodratnya. Jadi kalau bilangan lebih dari satu gimana? Jadi kita simpan dulu karena kita ubah tadi ya. Datanya tidak salah ya, cuman dia akan tekan. Kalau lupa lagi slash T ini akan nyambung. Kita lihat nanti. Kita lupa umpamanya. Kita lihat dulu ininya. Kita masukin data yang tadi umpamanya. 35 lah umpamanya. Atau sampai umpamanya ya 125. Tapi banyak ke bawah nanti dia. Ya, banyak. Iya nih. Dia satunya sejajar, satu sejajar dengan puluhan. Puluhan sejajar dengan ratusan. Ratusan sejajar dengan ribuan. Rata kiri deh kan? Rata kiri. Rata kiri. Nah, rata kiri kan? Harusnya kan yang satu ini paling kanan kan? 81 di sini. Datanya nggak salah ya, cuman atas ini juga. 9 dia sejajar dengan 10. Kalau yang lainnya sama, kalau masih 2 digit ya. Bedanya di situ saja. Nah, ini tidak kan? Slash T di sini dia jalan di slash T. Karena di sini hanya 8. Kalau tadi kan dia sendiri ini dan setelah slash T ini adalah 7. Kemudian dia sendiri 12. Berarti kan dari sininya ada 12 tambah 7 ya, berarti kan 19. Ke sini dia kan. Itu dia kalau tidak kita gunakan set. Datanya nggak salah ya, cuman aturan sejajar ini salah. Artinya kan satuan yang satuan sejajarnya nih, satu ini harus sejajar dengan 0. 16 ini sejajar dengan 10, bukan dengan 1 ya kan. 6 dengan 100. Satunya baru dengan 10. Nah, gitu harusnya. Tapi datanya nggak salah ya, hanya tampilannya yang tidak benar. Nilainya tidak salah. Nah, itu dia. Gimana nanti kalau kita tidak menggunakan slash apa set W ya, datanya tidak salah ya. Ini saya kembalikan dulu ya. Kembalikan. Ya, kita salah. Ini saya jadikan komentar lagi. Ini yang benar ya. Yang nomor 2 ini hanya menggunakan kodratnya menggunakan PW gitu ya. Bisa. Kalau tidak. Nah, itu dia untuk bilangan. Nah, di sini kalau salah tadi, ini kita kembalikan dulu ya. Salah gimana?
Kita sudah disuruh nanti bilangan bulat positif, gitu ya. Kita lupa, ya kan? Kau tulisnya nanti bilangan bulat negatif. Gimana dia? Sama dengan tadi. Kita cek di mana dia validasi datanya. Data harus divalidasi. Isi datanya. Ini kan input tadi pertama. Input satu kan kita inputkan, ya bilangan bulat berapa? Kita disuruh bilangan bulat positif tadi kan. Bilangan bulat positif nih, bilangan bulat positif. Kita masukin bilangannya, ini kita cek sini. While bilangan bulat kecil dari bilangan, artinya apa? Bilangan itu kan satu, yang kecil dari per satu kan min, ya kan? Min. Nah, jika min dia akan disuruh ulang. Nah, ini kita masukin pamannya. Bilangan min 14 nih. Bilangan 14 bukan bilangan bulat positif. Nah, sini kita buat. Bilang kita maksud tadi bukan bilangan bulat positif. Harus masukin, oh 14 yang benar. Lalu dia akan keluar. Dan ini set W-nya kita atur lagi tadi ya, set W. Tuh ya. Dicoba ya, dicoba data yang berbeda-beda. Saya lanjut. Contohnya ya. Nah, ini agak panjang. Nah, ini syaratnya agak banyak. Nah, ini sebenarnya saya ngambil syarat ini ya. Itu apa? Pertama kita ini akan membuat suatu menghitung jumlah tim olahraga. Tim olahraga itu kan bisa beda-beda ya. Ada yang umpamanya 3 ini sepak takraw. Yang 5 itu basket ya. 6 voli, 11 sepak bola gitu ya. Nah, ini umpamanya kita ambil 4 tim. Ada yang lebih ya, kalau tapi yang di dalam negeri aja kita ambil. Nah, syaratnya kalau 5 ke 6 nggak masalah. Ya, urut. Cuman 3 ke 4, 3 ke 5 ada 4 diantaranya. Jadi jika kita batasin yang di atas ini, yang pertama kita batasin dulu yang ini nih. Jadi dia kecil dari min 3, kecil dari 3, besar dari 11 itu akan salah validasinya ya. Jumlah per tim kita validasi. Jika jumlah per timnya kecil dari 3 or jumlah per timnya besar dari 11, dia akan salah. Benar itu. Bapak 2 tidak ada 2 kan? 15 tidak ada 15. Tetapi 4 dia akan masuk. 5, 6 enggak ada. 7 masuk, 8 masuk. Padahal enggak ada. Timnya hanya 3, 5, 6, 11. 4 dia akan masuk. 7 akan masuk, 8 akan masuk, 9 akan masuk, 10 akan masuk. Kalau hanya kita batasin kecil dari 3, besar dari 11. Padahal di antara 3 dan 11 itu kan banyak. Ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, dan seterusnya. Ya. Yang salah. 4, dia akan masuk kan, karena masuk ranks, tetapi tidak ada tim yang 4. Nanti gimana? Kita batasin lagi nanti. Ini copy dulu. Batasin dulu. Jadi yang syarat yang sederhana dulu. Tetapi dia masih mengandung kesalahan untuk data tertentu gitu ya. Nah, kita coba. Jadi nanti harus kita batasi lagi supaya apa? Nah, di situ nanti akan ketahuan kita nanti bahwa semakin banyak syarat datanya yang kita perlukan, ya, akan semakin banyak juga di itunya ya batasannya. Nah, ini dia, saya ambil dulu. Ini kita ambil karena dia tadi kan 3 sampai 11 nih. Udah kita ambil kecil daripada 3 nih ya, validasinya ya. Validasi. Berapa jumlahnya per timnya kan? Validasi. Kemudian 3, 5, 6, 11. Nah, kita batasin. Jumlahnya kecil dari 3. Berarti kan sama dengan tadi kan. Kita 0 sampai 100 ya. Kalau 0 sampai 100 kan tidak ada yang ditolak di antara 0 sampai 100. Kalau ini kan yang ditolak. 4 tidak boleh. 7 tidak boleh. 8 tidak boleh. Kalau kita buat hanya kecil dari 3 dan besar dari 11, benar. Data 15 akan ditolak. Di bawah 3 akan ditolak. Tapi yang di antara 6 dan 11, di antara 3 dan 5 akan masuk. Kita coba ya. Jadi harus kita batasi lagi. Makanya syaratnya akan banyak. Kalau yang seperti ini, syaratnya akan banyak. Contoh 44 ya. Jadi 43, 44. Kita coba dulu yang benar datanya ya. Kita anggap kita benar dulu. Benar dulu ya. Tapi pasti ya, yang lain. Dicoba. Nanti saya tunggu nanti. Nah, ini tadi ya. Kita anggap dulu benar.
Input kita tuh benar dulu. Tapi satu saat jika inputnya salah, ini kan per tim ya. Berapa dia per timnya? Dia kan diminta 3, 5, 6, 11. Oh, saya ambil 5. Ya, dia masuk ya. 5. Berapa pemain yang tersedia? Harus minimal sama. Ini lagi dia. Berapa pemain tersedia? Kalau tidak dia akan tolak juga. Berapa pemain? Input Anda salah. Minimal dia 5 ya. Baru kita bisa bikin tim untuk pemain apa nih? Oh, basket gitu. Kalau pemainnya 4 nggak bisa kan? Kalau 6 bisa. Kenapa? Jadi cadangan dia. Kalau 10 bisa 2 tim malah kita buat gitu ya. Nah, coba kita ambil salah dulu. Kita timnya satu tim olahraganya 5. Pesertanya kita hanya punya teman 4 orang gitu umpamanya. Dia akan ditolak. Tidak bisa kita membuat tim kalau untuk 5 ya. Kalau timnya 5 seperti basket, kita anggotanya 4. Minimal itu 5. Kalau bisa lebih ada cadangan. Nah, gitu kan. Oh, saya ambilkan umpamanya dari 7. Ya, datanya 7 ya. Datanya 7 nih. Nah, saya enter. Baru bisa kan. Jadi kita akan bisa membuat satu tim dengan 2 pemain sisa. Ini kita gunakan yang kemarin lagi. Untuk jumlah timnya adalah jumlah pemain dibagi biasa ya dengan jumlah apa namanya jumlah per timnya berapa yang dibutuhkan. Kemudian untuk sisanya ya ini pakai tanda persen. Jumlah pemain sama dibagi di jumlah per timnya berapa. Kalau dia habis dibagi dia akan jadi 0 nih. Nah, kita lihat habisan bagi nanti contohnya dulu habis dibagi. Bisa tutup dulu ininya ya biar kelihatan. Ya, habis dibagi gimana? Yang benar dulu ya, nanti baru yang salah kita coba. Yang benar dulu. Tadi pemain 5 atau yang 6 lah sekarang. Nah, saya punya pemain itu 18 orang saya punya teman. Jadi saya bisa bikin 3 tim. Tapi masing-masingnya tidak ada sisanya, tidak ada cadangan. Bisa 3 tim tetapi tanpa pemain cadangan. Masing-masing berdiri sendiri. Nah, seperti ini dia yang benar dulu datanya. Nah, gimana kalau 4? Dia masih masuk nih. Padahal tidak ada yang 4 di sini. Nah, kita coba ya. Kita jalankan lagi. Tapi dia datanya 4 atau 7 atau nanti 9 atau 10 gitu ya. Nah, kita coba. Dia masih masuk. Kenapa? Karena pembatasan syarat untuk salahnya kita hanya batasin dari ini tadi ya. Nih. Kecil dari 3, besar dari 11. Nah, benar yang salah. Pak Mas ambil tadi 2 nggak masuk dia kan? Oh, 20 juga akan ditolak. Tidak ada. Oh, 2 tidak ada. Karena hanya dia harus 3 sampai 11. Tapi yang benar tadi 6, 5 ada masuk ya. Sekarang 4 saya buat, semua 4. Masuk dia. Padahal tidak ada tim yang 4. Olahraga apa yang penting kan nggak ada. Nah, tapi kita masukin umpamanya nih 6 dia masuk. Ada satu tim dan 2 pemain. Padahal tidak apa, tidak ada yang 3, 5, 6 ya. 11. Itu dia karena kita masih memtes kecil dari 3, besar dari 11. Kita ambil lagi umpamanya yang di atas 6. Di atas 6 ya. Atas 6. Tadi kan di antara 4 dan 6 ya. 3 dan 5 ada 4. Di atas 6 ini bisa 7, bisa 8, bisa 9, bisa 10 ya. Nah, kita tutup dulu cek lagi. Dia masih akan dihitung dan salah ya karena syaratnya kita untuk validasinya hanya di bawah 3 dan di atas 11. Kita masukin papannya nih. Di atas 6 tapi di bawah 11. Masuk kan? Di bawah besar, kecil, besar dari 3, kecil daripada 11. Namanya saya masukin 8. 9, 9. Ada dia. Berapa pemainnya katanya? Oh, 12. Oh, ada. Satu tim 3. Padahal nggak ada yang 9 ya. Nah, kenapa? Syarat ini kita masih belum sempurna. Jadi kalau kita masukin 3, masukin 5, masukin 6, masukin 11 dia benar. Di bawah 3, di atas 11 dia salah. Tetapi di antara 3 dan 5 dia juga dianggap benar. Padahal tidak ada. Di antara 6 dan 11, umpamanya 7, 8, 9, 10 ya, dia tetap akan dianggap benar. Padahal tidak ada. Karena syarat kita di sini hanya kecil dari 3, besar dari 11. Nah, gimana dong untuk supaya 4 nggak masuk? Supaya 7 sampai 9, sampai 10 nggak masuk. Jadi kita modifikasi. Nah, ini modifikasinya ya. Modifikasi itunya. Syaratnya berarti bertambah. Karena ada 4 yang tidak boleh masuk. 7 tidak boleh masuk, 8 tidak boleh masuk. Nah, di sini.
Jangan di atasnya saya tutup dulu nih. Nih, ini saya buat di sini nih yang panjang nih. Nah, jadi wal yasin sama dengan di atasnya. Sama, sama ini sama-sama. Selanjutnya saya tambahkan lagi. Ya, ya. Jumlah tim kecil dari 3 or besar dari 11 sama dengan di atas. Tambahnya di sini. Jika ya kan, while jumlah tim antara 3 dan 11, kemudian tambah lagi jika dia sama dengan 4. Jadi sini 4, nggak boleh diulang lagi. Kemudian sama dengan 7, karena 7 nggak boleh. Sama dengan 8, or lagi sama dengan 9, or sama dengan 10. Sehingga tidak ada apa namanya data yang di atas itu. Oh, di klipnya. Jadi dia kalau 10 ditolak. Kalau 9 ditolak, 8 ditolak, 7 ditolak, 4 juga ditolak. Tetapi di antara 3 dan 11, 3, 5, 6, 11 dia diterima. Di bawah 3 juga ditolak, di atas 3 juga ditolak. Jadi dia di bawah 3 ditolak, di atas 11 ditolak. Kemudian pas 4 ditolak, pas 7 ditolak, pas 8 ditolak, pas 9 ditolak, pas 10 ditolak. Jadi panjang ya. Ini syaratnya nih, panjang. Karena dia tidak ranks ya. Ada 4, 5 boleh, 6 boleh. Tapi 4 sampai 11 gampang. Cara kita. Jika besar, besar sama dari 4, kecil dari 11, bisa. Ini kan enggak. 4, 5-nya harus bisa masuk, 6 masuk. 7 lagi. 7 sampai 11. Agak repot. Makanya kita buat satu-satu. Nah, ini kita coba ya. Coba simpan dulu. Jadi data-data yang salah tidak akan masuk lagi. Seperti data sebelumnya. Tadi data di bawah 3 benar ditolak, di atas 11 benar ditolak, 3 masuk, 5 masuk, 6 masuk, 11 masuk, tetapi 4 juga masuk. Tetapi 7 juga bisa masuk. Ya. Nah, itu tidak boleh. Ya. Nah, itu coba yang tadi. Yang benarnya bisa tadi kan, yang salah 4 di antaranya. 4 akan ditolak. Ya, data hanya 3, 4, 5, 6. Nggak bisa. 4. Oh, berarti 4 nggak boleh ya. Oh, gimana kalau 7? Juga akan ditolak. 7 tidak ada. Ini 4 tidak ada, 7 tidak ada. 8 bagaimana? Sama saja. 9 bagaimana? Sama saja. 10 bagaimana? Sama saja. 11 baru dia ada. Nah, baru pemainnya ada 21. Nah, apa tim? 10 pemain tersisanya. Nah, seperti itu dia. Jadi syaratnya akan panjang. Ini saya kembalikan. Awal dulu ya. Awal dulu. Nanti baru. Nah, ini dia saya. Ingatkan tentang saja ya. Supaya tidak terlalu banyak slash-slash. Nah, itu dia ya. Jadi kita bisa membatasi data-data yang tentu. Yang kalau datanya, ini kan datanya tidak urut ya. 3, 4-nya nggak ada. 5, 6 ada. Tapi 7 nggak ada, 8 nggak ada. Nah, kalau yang urut seperti tadi 0 sampai 100, cukup 2 saja. Kecil dari 0, besar dari 100. Oh, saya maunya ininya berhentinya -1. Berarti kecil dari -1, besar dari 100. Atau saya maunya 101. Kecil dari 0, besar 101. Tapi kalau mau 200, ya itu ada tambahannya. Seperti ini kan. Jadi dia dari 0 sampai 100 sendiri. Kemudian yang 200-nya sendiri. Nah, akan merepotkan. Nah, kita lanjutkan ya. Lanjutkan. Aduh. Contohnya, nah ini dia. Nah, kemudian pengulangan seperti di awal tadi bilang, tidak boleh mengulang terus-menerus. Apa? Karena, kenapa dia bilang akan mengulang terus-menerus? Karena dia, yang sini pengulangannya ya. Yang jumlah masalah. Yang di atas, bentar saya. Nah, ini tadi contohnya. Syarat ini tidak boleh salah.
atau tidak pernah salah. Umpamanya sini bilangan bulat kecil dari bilangan kan. Itu kan bilangan bulat ini input kita kan. Bilangannya 1. Nah, jika berarti kan di sini umpamanya 5. Ini kan lebih besar ya. Nah, dia harus bilangannya apa sini akan apa namanya? Akan dibuat supaya dia mengulangan di sini ya. Nah, kalau ini kan salah doang. Selagi dia bilangannya tidak kecil, udah dia akan ulang lagi salah, data Anda positif. Hanya sih salahnya negatif saja ya. Kalau positif dia akan masuk. Nah, di sini dia mengulang datanya. Bilangan 1 tadi, bilangan bulatnya nih. Umpamanya 5, sini 5 di 1. Jika yang kirinya ini kecil, berarti ininya harus plus plus. Nah, di sini ya. Plus plus plus. Tetapi jika di sini umpamanya bilangannya ini 10, ini kita di sini ya, ini ya bilangan ini yang 10 dibalik ya, ini 10 di sininya 5 kecil gitu ya, kanannya kecil. Itu berarti kita harus turunkan. Ini kan ini kecil, 1 sampai dia lebih besar dari input. Tapi kalau ininya besar, ininya kecil, berarti yang ini harus turun sampai supaya dia di bawah yang kecil. Nah, ini min-min nanti. Kita hati-hati dalam, kalau tidak, dia akan mengulang terus. Ini contohnya tadi. Kecil, I kecil besar dari 0. I-nya 5 ya. 5 besar dari 0. Benar kan? Ia akan buat. I min-min. 5, 4, 3, 2, 1. Berarti ininya kan 5 tadi ya. 5 besar dari 0. Berarti kan kalau ini besar, ininya kanannya kecil berarti min-min. Tapi kalau di sininya yang besar, di sini yang kecil berarti dia plus. Supaya ininya nambah terus. Supaya melewati yang ini yang besar. Kalau dia sudah lebih besar, kalau kita plus ya akan makin benar. 5 besar dari 0 benar. Tambah lagi 6 besar dari 0 benar. Sampai nggak ada habis-habisnya. Nah, hati-hati nanti dia. Oh, ini ya naik ya. Tadi turun. Nah, ini dia. Ininya 5. Kan? Ininya plus. 5 turun, turun. Ah, ini nggak ada habisnya nih. Maka sampai titik-titik ya. Nggak ada habisnya. 5 besar dari 0. Cetak 5. 6 cetak 6. 7 cetak 8. 9 makin makin lama makin besar kan. Ya makin benar terus. Nah ini hati-hati. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Nah ini saya kasih tanda merah supaya ini bahaya. Ini tidak akan pernah berakhir. Nah, karena sininya, ininya sudah besar, sebelah kirinya kita tambah lagi makin besar. Kanannya kecil ya, akan benar terus. Nah, yang benar ini di besar ya di paling kirinya besar, kanannya kecil berarti dia diminkan. Nggak boleh, ini besar, makin besar dia makin benar. Nah, di sini kan dia 5 dikurang 1 4, 3 2 1 saat dia minus. Sudah, dia akan berhenti. Kalau ini enggak, makin besar terus saja dia. Nah, ini atau kebalikannya. Saya maunya yang ini tadi Pak, kebalikannya ini kan. Berarti dia tidak boleh kalau yang besar di sini harus min. Kalau plus nah dia akan ini. Gimana kalau kita sama mau plus tadi Pak? Ini kecil. Ini umpamanya 10, ininya 5 baru bisa. 5 di sini ya. 5 besar enggak dari 10 kan? Nah, ini balik 10-nya sebelah kanan, 5-nya yang sebelah kiri. 10-nya sebelah kiri, 5-nya kanan. Baru dia bisa plus. 5 ya 10 kan. Nambah lagi, nambah lagi. Kalau tidak dia akan seperti ini. Nah, ini outputnya tidak ada. Kenapa? Pertamanya udah salah langsung. Ini nggak boleh. Input ini 5, I-nya 5. 5 besar dari 5. Kan salah kan? Ya udah langsung keluar dia. Berhenti, nggak ada output. Kenapa? Langsung salah. Output tidak ada. Nah, itu hati-hati. Yang dua-dua ini ya. Nah, ini kalau ini saya kasih warna lain. Supaya apa? Nah, ini kalau warna biru lah ya. Papanya ini juga nggak boleh. Kenapa? Pengulangan tidak pernah terjadi. Tidak ada pengulangan. Kenapa? Orang langsung salah. Kalau ini apa? Benar terus. Nah, yang boleh itu seperti ini. Dia ada benar, kemudian satu saat dia salah. Apa? 5 besar dari 0, dikurang 1. 4 besar dari 0, dikurang 1. 3 besar dari 0, kurang 1. 2 besar dari 0, kurang 1. 1 besar dari 0, kurang 1. 0 besar dari 0, salah kan? 0 itu sama dengan 0, bukan besar. Kalian berhenti. Kalau sini, 6 besar dari 0, masuk. 7 besar dari 0, 8 besar dari 0. Terus saja, makin besar kan? 11, 12, 13, terus. Sehingga dia tidak akan pernah berhenti. Ini tidak boleh. Pengulangan tidak pernah berhenti, tak boleh. Ini juga tidak boleh. Kenapa tidak ada? Kita minta mengulang, tapi dia langsung salah. Tidak pernah mengulang, dia langsung keluar. Itu yang tidak diperbolehkan ya. Ini tidak ada output, Mama tadi. Sama. I 5, 5 nih. 5 kan. Kemudian, ini tadi kan di sini dia. Outputnya. Taruh I, taruh di sini ya.
I5. 5. 5 kecil dari 0. Salah kan? Sama dengan ini tadi. 5 besar dari 5. Salah. Ini juga. 5 kecil dari 0. Langsung keluar. Padahal tidak akan mengurangi nih. Kalau udah langsung kecil. 5 kecil dari 0. Salah, ini kembali. Artinya 5 besar dari 0 baru min. Kalau ini mau kecil sini, ini 0 di sini. 0 di sini, ini 5-nya. 0 kecil dari 5. Benar kan? Kemudian I-nya di sini ya. Nah, kalau mau ininya dia seperti ini dia. Tapi ininya saya ini ya, yang kurungnya aja ya. Nah, kurungnya. Tadi dia I kecil dari 0 kan. Ini harusnya 0 kecil daripada I. I-nya 5 kan? 0 kecil daripada 5 benar. Kurangi 1. 4 kecil dari 5 benar. Kurangi lagi 1. 0 kecil dari 4 benar. 3 kecil dari 4 benar. 0 kecil dari 2 benar. 0 kecil dari 1 benar. Kurang lagi. 0 kecil dari 0 salah. Harus berhenti. Nah, ini kebalik. Jadi ada 2 yang membuat dia itu salah tadi. Ini apa? Langsung salah karena apa? Dia kecil daripada ini. Ya udah salah. Padahal dia besar kan? Nah, kalau di atasnya dia besar pada ini. Padahal dia sama. Juga akan salah. Tidak boleh. Yang ada 2 yang tidak boleh tadi ya. Dua kecil. Ini kebalikan seperti yang di atas tadi. Ini 5 besar dari 0. Nah, kan? 5 besar dari 0. Benar. Kalau kita kurangi tadi. Titik komanya ya. Nih. Ininya kita kasih titik koma. Nah, nanti ada well yang pakai titik koma ya. Tapi bukan ini nanti. Dia dianggap perintah. Hingga dia akan tambah terus nih. Satu ini kan. I tambah I kan 5 tuh. 5. Karena diperintah dia tidak akan berubah I-nya di sini. Ini akan berubah terus. Tidak berhenti juga dia. Padahal ininya pakai perintah. Ini nggak boleh ya. While atau for nanti nggak boleh. Ini tadi dia. Kesalahan loop tidak terbatas tadi itu. Katanya sama dengan ini sebenarnya ya. Ada 2. Ini seperti ini tidak put. Ini juga tidak put. Ini akan mengulang terus menerus. Nah, ini sama dengan ini. Ini di outputnya ada, tapi bukan di while-nya dia, karena while-nya bukan pengulangan. Ini contohnya tadi. Tahun 1. 1 kecil dari 20. Benar tadi dia ya. While. 1, ya kan 1 kan. Kecil sama dari 20 benar. Di sini tidak ada pencacahnya. Nah, ini kan ada pencacah ya. Ini pencacah ada. Tapi ininya salah. Ini tidak ada pencacah. Kenapa? Jadi 1 kecil dari 20. Ya udah, tahun ini selalu nilainya 1. 1 kecil dari 20. Ini bunga tambah terus nih. Yang kemarin, contoh kemarin kita ini ya, nambah terus, nambah terus, nambah terus, nambah terus. Sedangkan dia tahunnya tetap 1. Bunganya nambah terus. Nah, kita lihat di program sebentar. Kita lihat di atas program berapa itu ya. Ini halaman. Kita coba kita saldo apanya itu, kita pencacahnya tidak ada. Yang tahun ya tapi ya, yang tahun sebentar. Kita cari. Ini, nah, ini yang bunga yang tahun ya, yang tahun. Ini kan tahunnya cacah ini nih. Latihan 41C ya sambil 41C. Kita lihat 41C ya ini ya. Ini kan ya tahun ya. Bunganya nih tahun 1 jumlah tahun berapa tahun mau disimpan. Ini tahunnya nambah. Nah, ini kita coba dulu aslinya ya, aslinya. Aslinya dulu. Baru nanti kita coba nilai pencacahnya kita abaikan atau tidak kita buat. Nah, itu kenapa nanti muncul nanti untuk pengulangan yang lebih mengingatkan kita bahwa ini syarat harus ada. Ini pencacah harus ada. Itu dia ya. Ini contohnya. Ini ambil yang benar dulu. Ambil yang benar. Yang kemarin udah kita laksanakan ya. Saldo awal berapa? Oh, 12.000 lah. Bunganya 4%. Masukkan berapa tahun? Oh, saya mau nabung 7 tahun. Selesai sama 7 berhenti deh kan. 7 tahun berhenti. Karena tahun ini sini tambah kan. Tahun pertama nih. Ini 1, ini jumlah tahun yang kita masukin 7. 1 kecil dari 7. Tambah.
2 kecil dari 7, 3 kecil dari 7, 4 kecil dari 7, 6 kecil dari 7, 7 kecil sama dari 7 masih benar, 8 kecil sama dari 7 salah. Dia akan berhenti. Pencacahnya ini tahun. Kalau ini kita lupa, nah ini kita tutup. Kita lupa ini. Saya jadikan komentar sininya ya. Apa akibatnya nanti? Kita lihat. Kita stop dulu, baru saya jalankan. Kita lihat hasilnya seperti apa kalau kita lupa untuk membuat pencacah. Tapi tidak semua pencacah untuk menghentikan program ya. Ada cara tadi seperti min 1, ya seperti itu tadi ya. Itu bisa. Atau 200, itu bisa ya. Tidak selamanya pencacah. Tergantung nanti. Kalau ada input, dia bisa kita hentikan lewat input. Tapi kalau ini kan tidak. Contohnya, dia proses sendiri ya. Ambil. Yang tadi ininya kita tidak ada pencacahnya ya. Syaratnya ada nih, nilai awal ada nih, nilai awal 1. Syarat ini, tahun kecil dari 5 tahun. Nah, kita masukin tadi seperti tadi 12.500. Saya mau 4%. Saya maunya 7 tahun gitu ya. Atau 5 tahun, 5 tahun aja. Programnya apa tadi? Jalan terus nih. Kenapa? Dia jalan terus. Karena tahun ini tidak pernah berubah. Nah, tidak ada pencacahnya nih. Tahun tidak ada pencacah, tidak pernah berubah, sehingga dia selalu benar. Dia akan hitung bunga terus. Saking cepatnya tadi masa tutup. Kalau nggak bisa hang nanti pro komputer kan, saking besarnya dia. Nah, itu dia. Tidak membolehkan ini saya kembalikan dulu. Nanti kita bahas lagi itu. Syarat kenapa nanti kita tidak apa, memenuhkan bentuk apa yang lain supaya mengingatkan. Jadi kalau lupa ini tadi akibatnya apa tadi kalau pencacahnya ngulang terus. Kalau syaratnya ini salah langsung keluar. Ini jadi tadi ada apa? Ya ini kan, oh ini benar kan? Tahun 1 kecil dari ini benar. Tetapi pencacahnya tidak ada. Ya akhirnya dia jalan terus. Kalau kebalikannya, ini kan tahun besar sama dari jumlah tahun. Ini 1 besar sama dari umpama kita masuk 5. Langsung salah, langsung keluar dia. Ini kecil udah sama, udah benar. Cuma pencacahnya tidak. Nah, itu nanti pencacahnya jadi min gitu ya. Ini tahunnya 1. Ini min. Akhirnya dia tidak akan pernah berhenti juga. Jadi untuk tidak berhenti itu banyak. Nah, jadi kita harus tahu bahwa apa yang membuat program itu harus benar dulu, baru setelah itu salah. Ini tadi ya, udah ya. Kita ada program berapa tadi? Sebentar saya cek. Saya tutup dulu. Program 44 ya tadi ya. 44 ya. Ya, sekarang kita yang salah tadi gitu ya. Nah, seperti ini di Gegera hamster atau kita olahraga treadmill ya. Jalan terus nggak ada berhenti-berhentinya dia kan habis. Nah ini nggak boleh. 2 yang nggak boleh ya. Satu lagi tidak pernah terjadi. Nah, tidak pernah terjadi loh. Kalau kita mau ulang kok nggak ulang lagi nggak mau langsung keluar dia. Itu nggak boleh juga. Nah untuk supaya nilai awal ini tadi ya. Nilai awal syarat kemudian pencacah nih nilai awal syarat pencacah itu kita tidak lupa ya, kalau yang ini merah ini tidak selamanya dia menentukan berhentinya programnya bisa dengan input ya seperti yang tadi. Nah, kalau ini kan tidak di tahunnya berubah tahunnya kita inputkan seperti ini oh data pertama data kedua itu bisa tapi kalau ini ngulang sendiri otomatis ini harus pakai pencacah. Nah ini tiga-tiganya ini diletakkan di satu tempat ini dia maka pengulangan menggunakan for. Nah kalau ini kan tadi dia yang pertama dia ini akan ngulang terus kenapa tahunnya selalu benar sehingga dia ngulang terus. Kita ambil contoh tadi ya ngulang terus sampai nggak ada habis-habisnya sampai nanti komputer hang. Kenapa tahunnya tetap 1 ini ngulang lagi ngulang, selalu benar kan. Atau nanti ini langsung dibuat 1 kecil dari 20 umpamanya ya. Nah, ini lebih parah lagi konstanta ya tidak boleh ininya pakai konstanta. Kenapa konstanta tidak bisa diubah ini bawah tapi bawahnya 1 kecil dari 20. Ini kita buat sini. Ininya perintahnya. Ini juga tidak akan pernah berhenti karena ini konstanta. Kenapa? Konstantanya ya 1 selalu kecil dari 20 kan 1 tidak bisa berubah kalau nggak kita ngubah. Nah itu juga nggak boleh. Itu nanti while. Nah kalau di sini sudah benar nih
variabel. Tetapi nilai variabel ini tidak kita ubah. Dia bisa variabel, tapi nilainya tidak pernah berubah. Akhirnya benar terus. Juga tidak boleh. Ini yang benar di sini. Ini dari awalnya, ini tahun kecil dari besar dari 2. Ini kan besar. Nih, salah kan ini? Namanya ini tahun. 1 besar dari 20 kan salah. Jadi dia loopnya tidak akan pernah terjadi. Walaupun mau kita turunin dicari. Karena 1 kecil dari 20. Bukan besar. Nah, itu dia juga langsung. Bukan mengulang terus, tetapi tidak pernah terjadi pengulangan. Ini dia. 1 besar dari 20. Kan salah. Langsung keluar. Ini di min lagi. Orang sudah langsung keluar, tidak guna ini. Ini 20 nih kan. Nah, seperti ini. 20 besar dari 0. Udah benar kan? 20-nya kita tambah dengan 1. Tahun, kan tahunnya 20 ya. 20 besar dari 0. Tahunnya kita tambah dengan 1, 21. Juga tidak akan pernah berhenti. Nggak boleh. Nah, untuk itu kita akan gunakan loop for. Loop for itu apa? Ini bentuk lain ya daripada apa namanya pengulangan. Nah, di for ini semua ketentuan atau semua persyaratan, bukan syarat ada salah satunya. Semua komponen ya, semua komponen dari apa namanya pengulangan diletakkan dalam satu tempat. Sedangkan kalau while, ini contohnya, di while hanya untuk syarat. Di sini syarat itu ada apa? Ada tanda relasi ya, besar sama, kecil sama, besar, kecil sama dengan tidak sama. Atau logika or and not. Atau tanda persen. Nah, kalau dibagi ini, bagi 10, bulat atau tidak. Kalau dia habis, dia dianggap 0. Kalau ada sisa, berarti dia ada jadi 1. Jadi benar. 0 jadi salah. Gitu kan. Nah, ini seperti ini dia. Nilai awalnya taruh di atas. Sebelum dia digunakan ya. Terserah, paling atas boleh, pas di atas dia juga boleh. Pokoknya ada berapa baris nih, pokoknya. Ada baris-baris, dia boleh. Itu definisi. Nah, letaknya tadi di definisi, pokoknya di atas. Kita lihat. Di sini ya. Sebut contoh yang adanya. Atau sini, kita taruh. Jadi, di sini kan. Pokoknya tadi jumlah. Atau tahun. Tahun sama dengan 1. Atau pas di atas dia seperti tadi, boleh. Ini yang penting sebelum while-nya. Itu yang while ya. Sebelum while-nya harus diletakkan. Ini boleh di atas. Baru ini syaratnya. Pencacahnya ditaruh di dalam kurung kurawang while. Itu ya. Kalau kita letakkan di sini nanti sama, dia tidak akan berguna. Kamu di atas nggak ada ya. Di atas ini nggak ada nih, hapus Bapak. Ini dihapus. Taruh di sini. Dia tidak akan, konternya tidak akan berubah. Akibatnya apa? Selalu benar. Ini kan ini konternya kata 1. 1 kecil dari 10. Itu. 1 kecil dari 10 lagi. Itu. 1 kecil dari 10. Itu terus saja. Kenapa? Konternya tidak berubah. Makanya konternya apa? Pencacahnya ini harus di dalam kurung kurawal while. Itu banyak syaratnya kan. Sedangkan nilai awal sebelum while. Boleh nilai awal nanti. While dulu baru nilai awal. Namanya nilai awal. Jadi sebelum while. Kemudian pencacah di dalam kurung kurawal while. Tidak boleh di luar. Kalau ini akan salah. Kenapa? Di sini dia konternya akan selalu benar. Pencacahnya tidak ada. Pencacahnya di bawah. Padahal yang diulang di sini. Nah ini kalau nggak ada ya. Nah, letak di bawah gitu. Itu nggak boleh. Pengulang akan selalu terus menerus. Kita ambil contoh tahun tadi umpamanya ya. Kita lihat lagi. Dia akan mengulang terus menerus juga. Padahal konternya ada. Nah, ini ya. Saya coba ambil dulu yang tadi. Kita ambil program 4 berapa tadi itu? 1C. Ini ya. Nih. Ini sebenarnya. 1C kita ambil dulu. Ini ya syaratnya saldo jumlah tahun. Tahun kan di atas kan. Kemudian ini saldo. Ini tahunnya. Tahunnya kan pencacahnya nih. Saya pindahkan ke bawah. Saya copy aja nanti di atas saya di komentar. Kan masih ada pencacahnya di sini. Sini nggak ada. Ya. Jadi sini tahun 1. Jumlah tahun kita masukin 5 tadi. 1 kecil dari 5. Hitung bunga, hitung saldo. Tampilkan. Kemudian 1 kecil lagi dari 5. 1 kecil dari 5. Kenapa? Ini dia belum selesai. Ini
Plusnya, kalau ini udah selesai, baru dia ke bawah. Ini kan nggak pernah selesai. Nah, kita coba lihat nanti hasilnya. Sama seperti tadi. Padahal pencacahnya ada nih. Nilai awalnya ada nih. Syaratnya ada ini. Tetapi kok dia tidak pernah berhenti, ngulang terus. Nah, kita lihat dulu. Karena dia pencacahnya letaknya salah. Pencacahnya harus di dalam kurung kurawal while. Makanya nanti kita munculkan program yang lain yang menggunakan perintah yang lain supaya tidak terlalu, nah, contohnya tadi ya, 12.000, 5%. Tahunnya 3 tahun nih saya buat. 3 harusnya berhenti. Tapi 3 di sini kan tahunan. Satu kecil dari 3. Hitung bunga, hitung saldo, tampilkan. Tahun nggak berubah karena ini nggak ada ya pindah ke sini. Satu kecil dari 3. Jadi selalu kecil, satu kecil terus dia. Satu kecil dari 3. Satu kita nih 3. Ini bunga tutup. Tuh, sangat panjang. Tutup ya. Tidak akan pernah berhenti. Kenapa? Pencacahnya tadi kita letakkan di luar kurung rawal. Jadi sudah awal kan kurung rawal ya. Nah, pencacah harus di luar sini. Setelah dia menghitung rumah deh, ini dia hitung baru pencacah. Masuk lagi kedua. Ya kan awal-awal pencacah dulu. Nah, ini kan. Karena nanti jadi salah di sininya nanti. Jadi dihitung dulu pertama pencacah, dihitung kedua pencacah. Jadi tidak boleh di luar kurung kerawal ya pencacahnya. Nah, itu dia kelemahan dari well itu di situ. Jadi letak pencacah jika pengulangan memerlukan pencacah ya. Jadi tidak semua pengulangan memerlukan pencacah. Jadi ada dengan untuk membuat salah itu tidak semua dengan pencacah. Ada dengan input. Contoh yang nilai mahasiswa tadi ya. Dengan input. Nah, sekarang kita kembalikan ini dulu. Jadi dia harus dalam kurung kerawal. Kemudian pencacahnya di dalam kurung kerawal while. Nilai awalnya sebelum while. Nah, jadi syaratnya banyak. Nah, ada cara yang lebih sederhana supaya kita tidak lupa, tidak salah letak. Ya, kita menggunakan pengulangan dengan for tadi ya. For. Di for itu semua komponen diletakkan dalam satu kurung. Kurung awal, kurung akhir ya. Dan dipisah dengan titik koma. Nih, yang tadinya nilai awal kontak sama dengan 1 tadi diletakkan di atas sebelum while. Ini bisa dimasukin ke pertama. Titik koma ini syarat sama dengan while. Syarat. Ini sudah ada di while ya. Ada di tengah dia. Kemudian ini counter jika pengulangan tersebut memerlukan counter untuk membuat syarat ini salah. Kalau dari input, nah ini nggak perlu counter. Jadi langsung diinputkan buat supaya salah. Ini dia nilai awal dipisah dengan koma. Titik koma ya, bukan koma, titik koma. Kalau koma berarti di sini nilai awal sama 1 apa? Lain lagi 2. Titik koma masih dalam 1, ini perintah. Ini titik koma nilai awal, ini syarat, ini pencacah. Ini sama dengan program kemarin ya. Makanya disebut loop terkendali. Kenapa? Semua komponennya ada di satu tempat. Sedangkan while tidak. Nilai awal harus sebelum while. Syarat di dalam kurung while. Pencacah di dalam kurung kurawal while. Jadi syaratnya ada 3 persyaratan untuk while itu. Karena di while tempatnya hanya 1. Nah, sedangkan for nilai awal ada sendiri. Titik koma. Counter sendiri titik koma. Maka disebut ini terkendali. Kalau saya Pak maunya seperti di atas, saya nggak mau titik apa. Oh, nanti ya. Nah, setarakan di sini dulu. Nggak mau nilai awalnya sudah sama dengan tadi. Boleh. Pindahin ke atas. Pokoknya ya, kita pindahin ke atas. Saya sudah terbiasa menggunakan nilai awal itu bukan di dalam kurung. Boleh. Taruh sini. Ini masih for-nya masih bisa. Asal titik komanya dibuat. Titik koma, berarti baru ini. Oh, ya counternya tetap seperti biasa. Bisa. Titik komanya tetap ada. Counternya di sini kan. Yang kurung boleh. Tapi titik koma tetap ada. Ya, ngapain kita buat seperti ini kalau diam masih diperbolehkan ya, satu tempat, ini ngapain lagi? Ya. Nah, ya. Apa kita buat kalau sudah disediakan tempat tempat baru gitu kan? Tapi boleh, boleh ya. Sudah terbiasa Pak dengan while sampai di sini. Berarti cuma titik komanya tetap ada. Yang tidak boleh adalah jika syarat tidak ada. Itu nggak boleh. Apa? Syarat tidak ada itu dia tidak akan bisa menyalahkan. Orang gimana menyalahkan? Orang nggak ada, sesuatu yang nggak ada nggak bisa disalahkan. Sehingga dia tidak pernah salah. Jadi
Atau, nah, sama juga dengan while. Ini while sama nih. While begini. Nol. Ya. Nah, ini kurung kerawalnya sini ya. Kurung kerawal. Nah, perintah. Seperti ini. Huruf kecil ya. Ini juga tidak boleh. Konstanta di sini ya. Kenapa konstanta tidak akan pernah salah? Nah, kalau nol, dia tidak pernah berakhir. Selain nol, umpamanya saya taruh satu atau dua, ini dia akan mengulang terus. Ini nggak boleh. Jadi dia tidak boleh kosong ya. Tidak boleh juga nilai konstan. Karena nilai konstan tidak bisa diubah. Namanya konstan. Nah, ini lebih baik kalau untuk menentukan syarat. Nah, tetapi yang seperti ini tadi ya. Nah, untuk validasi, karena dulu tadi, wah, validasi ini. Ini kan dia tidak memerlukan nilai awal sudah ada di atas ya. Nah, dia untuk pengulangan yang ini. Nah, ini sebaiknya gunakan while. Nah, for nanti dua kali kita masukkan nilai awalnya lagi. Karena di awal sudah ada. Jadi lebih gunakan while. Untuk validasi ya. Kalau untuk pencacah lebih baik kita gunakan for karena semua komponen sudah ada. Kita nilai awal sudah tahu. Pencacahnya pasti benar. Kalau dia pengulangan memerlukan pencacah sebagai syarat untuk membuat syarat salah ya. Disebut loop terkendali kenapa? Semua komponen ada di dalam satu kurung. While tidak, hanya syarat saja. Contohnya sama dengan for ya. Ini kita ambil contoh. Ini sama dengan program. Ini sama dengan program kemarin ya. Nah, tapi menggunakan for. Tahunnya satu, tahun kecil dari ini yang tahun ya, bukan yang berapa kali. Nah, kita ambil contoh yang sama ya nih, sama. Year sama satu, kemudian kan satu kecil dari year. Kalau iya, ulang lagi. Kalau salah, langsung keluar. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya ya. Nah, ini tadi contohnya sebelum ini dulu nih. For ya, kata di while. Ini awal satu, I sama dengan satu. I kecil daripada 5. Jadi kan satu kecil sama dengan 5 ya. I plus plus. Nah, dia awalnya 0. Hapuskan. I tambah satu, jadi 1, 2, I 5. I sama dengan 6. Ya, salah. 6 tidak kecil daripada 5. Berarti. Ini ada yang minus. I sama dengan 5. Yang besar sini kan. 5 besar dari 0 ya. Nah, kalau dia kecil, berarti plus. Kalau ini besar, berarti min. Supaya dia mencapai salah nanti. Kalau besar kasih plus ya akan makin besar dia kan. Atau ini kecil dikasih min, makin kecil terus kan. Sehingga dia benar terus. Ini nggak boleh. Ini kecil dikasih min, salah. Ini besar dikasih plus, salah. Jadi kalau kecil dia plus, kalau besar dia min. Supaya apa? Besar dia lama-lama kecil. Kalau kecil lama-lama dia besar, harus plus ya. Ini contohnya. Nah, semuanya ada nilai awal, syarat, pencacah. Nilai awal, syarat, pencacah. Jika kita, kalau tadi kan selalu kita urutnya satu ya. Tahun pertama, tahun kedua. Tidak semuanya urutnya gak satu. Jika lebih dari satu, ini dia menggunakan. I plus plus. Nih. Pokoknya 2. Setelah ini kan mulai dari 0 ya. 0 sampai 9. Setelah 0, 2, 4, 6, 8. 9 berhenti. Karena dia langsung 10 ya berhenti. Ininya dia. I sama dengan I plus 2. Atau I plus sama dengan 2. Ganti plus plus ya. Ini plus plus hanya 1. Min min hanya 1. Kalau ini I plus sama dengan 2 berarti dia setelah 0, 2. Setelah 2, 4. 4, 6. 6, 8. 8, 10 salah. Itu ya. Ya kan hampir seperti ini. Tapi kalau ini I tidak sama dengan 9. Gitu ya. I-nya 0 ya. 0 tidak sama dengan 9. I-nya plus sama dengan 2. I nambah kan? 0 tidak sama dengan 9. Benar. Keluar. I plus sama dengan 2. Berarti I-nya di 2 kan? 2 tidak sama dengan 9. Benar terus. Ini akan benar terus. 100 tidak sama dengan 9. Selalu benar. Nah yang benar sama dengan 9 itu hanya 9. Sedangkan lompatnya 2. Jadi setelah 8 dia lompat 10 kan 9 ini nggak kena. Kecuali ini 1. Baru dia I tidak sama dengan 9 baru dia menghitung sampai 8. 9-nya salah. Ini tidak. Setelah 8 naiknya 2. Jadi 9-nya tidak pernah dihitung. Jadi dia tidak pernah salah. Benar terus. Nah, kecuali nanti I plus sama dengan 3 baru. 0. Setelah 0 kan. Tambah 3, 3 kan. Setelah 3, 6. Setelah 6, 9. Nah, ini baru dia 0, 3, 6. Keluar. Karena 9-nya sudah salah. 9 sama dengan, tidak sama 9 salah. Keluar. Tapi kalau digenap, orang di 9, lompat. 2, 4, 8,
9-nya nggak ada. 6, 8 langsung lompat ke 10. Nah, itu dia, nggak boleh. Ini kita coba program 45 ini sama dengan program yang tadi kita jalankan, program 41C ya. Tahun deh ya, dimasukin jumlah tahun. Tapi bedanya, nih kami pasti dulu. Nanti kita jalankan di programnya. Kita coba dulu sini. Sama, persis sama. Hanya bedanya di for yang satu while. Nah, ini kenapa for? Ini yang tadi ya, ini menggunakan, masih ada nih. Menggunakan while. Nilai awal, syarat, penjajah. Nah, jika kita gunakan for, ini yang sama. Saya sebar dulu. Ya, sebar dulu. 45. Ya, 45. Ini sama dengan tadi. Nah, lihat nih. Sampai 19 sama. Ini saya tutup dulu ya kebanyakan ya. Nah, ini dia. 45 nih. Yang well nih. Saldo bunga masukkan tahun. Fixed precision 0. Lalu di bawahnya si precision 2. Ini juga sama. Beda di sini. Well, tahun. Nah, di sini dia. Ini sama. Si precision 0. Ini sisi kedua yang di bawahnya ya. Nah, ya. Tadi dia di sini. While tahun kecil sama dengan jumlah tahun. Ini kita lihat lagi ya. While tahun kecil sama dengan jumlah tahun. Di sini juga ada tahun, jumlah tahunnya. Tapi ada nilai awalnya. Di atasnya nilai tahunnya tidak ada nilai. INT tahun, INT doang. Nah, ini boleh juga ditaruh di sini. Saya nggak mau di atas, taruh di sini. INT tahun, koma, tahun sama dengan satu. Lebih baik di luar aja. Kayak koma lagi nih. Bisa, koma gini. Belum ada INT tahun, koma. Nah, jangan titik koma ya. Tahun sama dengan satu. Apa? Ini nama variabelnya. Ini nilainya. Nah, ini syaratnya. Ini pencacahnya. Ini kalau di atas ini nggak ada ya. Nah, ini sebenarnya kita ini. Boleh. Jangan sama benar. Yang tadinya hanya syarat saja ini tahun kecil dari jumlah tahun. Kalau di sini dia nilai awal, syarat, pencacah. Ini bunga sama dengan kemarin. Set 12. Tahunnya, nah, tidak perlu lagi di sini. Ya, kenapa? Sudah ada di sini. Ini while di sini dia. Nanti saya gunakan di sini boleh. Nah, kita coba nanti. Hasilnya sama. Nilai awal ini kita taruh di luar boleh. Nah, itu ya. Kita coba dulu yang benarnya dulu. Yang lengkap dulu ya, yang lengkap. Sama dengan yang latihan 41C. Cuman latihan 41C tidak bisa kita pindah-pindah lagi. Ya syarat di atas, kemudian apa namanya? Kok syarat nilai awal di atas, kemudian pencacah di bawah, tapi dalam kurung kerawal gitu ya. Sedangkan dengan for semua apa namanya ada di situ. Jadi lebih baik kita gunakannya sudah ada aja ya kan. Ngapain dicari-cari lagi tempat? Sudah disediakan. Kecuali well tadi ya. Well emang nggak ada tempat. Mau nggak mau kita harus carikan tempatnya. Karena well hanya syarat saja yang di tempat well tersebut. Sedangkan for ada 3 syarat, nilai awal, syarat, dan pencacah. Ini sama kita buat tadi 12.500. Bunga 3%. Kita maunya 6 tahun. Sama. Ini yang pakai ini tadi ya. Offset precision 2 angka. Ini yang sama. Gimana kalau seperti yang tadi saya bilang, ininya saya udah terbiasa pakai well Pak, tapi kalau menggunakan for saya letaknya di sini. Boleh. INT tahun 91 ini saya hapus. Tapi titik komanya nggak boleh dihapus. Ya, itu ya. Saya nggak mau di sini Pak, pencacahnya. Ya, biar kelihatan titik komanya. Nah, ya, udah.
Berarti pencacahnya diletakkan di dalam kurung kurawal, tapi bagian bawah. Setelah diproses semua, baru dia akan berubah. Kalau taruh di atas, dia berubah dulu, baru proses. Datanya salah. Satu kali salahnya. Ya. Ini bisa ya. Ini sama dengan tadi nih. Hanya syarat saja. Tetapi di depannya ada titik koma, di belakangnya ada titik koma apa? Di depannya ada tempat sebenarnya nih, tapi digunakan tempat lain. Ini ada tempat digunakan tempat lain gitu ya. Nah ini benar. Coba kita terapkan ya. Hasilnya sama. Tetapi kalau ada tempat ngapain sih kita taruh di luar lagi kan itu aja yang masalahnya ya. Bentar, saya ini dulu. Jadi kita ambil contoh yang sama kan. Jadi tidak jalan dia. 23.000 umpamanya boleh. Ininya 6%, 5 tahun sama. Ya, bisa sama. Letaknya berbeda tadi kan. Letaknya tadi awal di sini, hasilnya ini juga. Letaknya di sini ya, hasilnya itu juga. Tapi karena for itu sudah ada tempat ya, iya sebaiknya tempat itu kita gunakan. Ngapain kita apa namanya hilang-hilangkan, ya kan? Ya ini sama lagi dengan tadi tahun di sininya tahun sama dengan 1 gitu ya. Kemudian di sini pencacahnya tahun plus plus. Atau plus plus tahun ininya nggak ada, gitu ya. Sama dengan for ya. Nah, kita lanjutkan lagi ke ininya dulu. Dicoba ya, dicoba-coba. Nanti kalau nggak itu ini 4, 45 ya. Nah, yang pegang 46, 48. Oh sama, ya rata-rata mahasiswa ya. Rata mahasiswa, tapi sudah ini masih udah masukin ke yang di bawahnya, nah sama. Bawah, ini aja. Nah dua lagi program ya. Ini sama, mahasiswa. Yang ini dimasukin jumlah mahasiswanya dulu, tetapi di sini belum dibatasi nilai yang salah ya, belum dibatasi nilai yang salah. Nanti kalau pakai nilai salah, jangan gunakan for report, gunakan aja while. Tapi kalau untuk pengulangannya sendiri, bukan untuk yang salah ya, karena ada dua, mengulang dia selagi salah, ya. Ini sama ya, ini kemarin. Kemarin di sini dia for, ya kan? I kecil dari mahasiswa, I-nya di atas, atau mahasiswanya I-nya. I plus plusnya di bawah sini kan. Nah, sekarang dia lengkap di dalamnya. Latihan 46 ya. Dua lagi ya, bisa kita habis itu. Nah, sama. Jadi tidak ada perbedaannya. Cuman letaknya yang berbeda. Satu menggunakan while hanya ada syarat. Satu lagi for. Semua komponen ada di situ. Ada nilai awal. Ada syarat. Ada pencacah kalau pengulangan tersebut tidak ada input dari luar untuk pencacahnya gitu ya. Nah, bisa kita masukkan. Tapi kalau dia bisa dari luar ya udah kita nggak perlu pencacah. Jadi pencacahnya yang lain maksudnya yang nomor urut dan sebagainya. Nih sama mahasiswa. Jumlah mahasiswa jangan banyak-banyak. Ya. Rajin banyak. 78, 87, 90, 85. Nah, selesai. Sama kan hasilnya. Pak mahasiswa dibagi ini. Nilai yang salah masih masuk nih contohnya. Karena belum dibatasi nih. Nih, belum dibatasi ya. Ya, pokoknya itu nilai berapapun masuk. Nah, kita coba nilai yang salah. Jadi nilai yang salah juga masuk karena belum dibatasi. Nah, dibatasinya seperti yang sebelumnya. Kita gunakan one. Jika nilai kecil dari 0, besar dari 100. Berarti nilai min, nilai di atas 100, dia akan salah. Ini kan belum ada. Kita tambahkan di mana nanti? Setelah nilai ya. Masukin nilai kan? Jumlah masih 5 udah. Coba sisi pertama sini. Udah. Sein. Setelah sein sini, jangan total dulu sini. Cek nilai. While nilai kecil dari 0 or nilai besar dari 0, maka input nilai Anda salah. Masukkan lagi, sein lagi. Seperti sebelumnya ya. Cuma di sini mana tidak ada. Nah, nih.
while nilai kecil dari 0 or nilai besar dari 100, input Anda salah. Out input apa nilai 0 sampai 100. Masukkan lagi nilai mahasiswa. Di sini cek nilai. Selagi dia salah, dia akan proses terus. Nanti dia, nah, ini sama mahasiswa tadi. Ini yang salah kita saya masukin ya. 125 masuk, 234 masuk. Mahasiswanya salah dulu. Jangan masuk. Itu mahasiswa dulu ya, sebentar. 250 mahasiswanya gak kelar-kelar kita. Karena kita perhatikan aja ya, nanti baru kita share ini ya. Nilainya umpamanya 3 saja ya. 125, 234, masuk semua nih. Rata-rata. Mahasiswa nilai rata-rata 271. Dari mana? Nilai tertinggi itu 100. Karena dia belum batasi. Nah, ya sebelumnya kita batasi seperti ini kan. Nilai input salah. Anggota tim salah, ya kan? Ini belum ada dibatasi ya. Jadi kalau masuk min kita, dia juga masuk min. Padahal tabungan tidak ada minus. Jadi ya, minus salah. Nanti harus dibenarin. Dengan cara membuat validasi data. Nanti harus validasi data itu harus dibuat. Yang terakhir, sama yang pakai min tadi ya. Nah, nih. Nah, ini sini dia sudah ada. Nah, ini for-nya nggak lengkap nih saya buat. Ini awalnya di mana? Ini di atas. Pencacahnya di mana? Oh, ini nggak ada pencacah. Kenapa? Dia min 1 untuk berhenti. Nah, tanpa pencacah nih. Pencacahnya ada mahasiswanya ya nih. Coba yang terakhir ya. Tidak selamanya pencacah itu untuk membuat menghenti program ya. Nah, nih. Pencacah nih. Saya simpan dulu. 47 ya. Ini lihat sama dengan sebelumnya. Min 1. Gitu kan. Terus sini nih. Ini awal. Oh, kalau ini dia kan. Itu ya coba dalam. Oh, saya maunya di sini Pak. Boleh. Boleh. Ininya berarti. Betul. Kemudian ini dia. Nilai mahasiswa pertama setelah kita masukkan. Ini per satu kan. Supaya apa? Karena nilai awalnya 0 kan. Nilai tidak sama dengan 1 untuk berhenti. Mahasiswa pertama. Masukin. Jika dia bukan 0 sampai 100. Masuk di sini kan. Setelah saya ini. Jika katanya katakan 120. 120 kecil dari min 1 salah. 120 besar dari 100 kan. Benar dia kan? Ini salah, ini benar or. Salah dengan benar or, dia akan benar. Input Anda salah. Oh, nilai min 50. Min 50 kecil dari min 1 benar. Min 50 besar dari 1 salah. Benar or salah, dia akan benar lagi. Ulang lagi. Nah, sini. Jangan gunakan for. Repot di sininya. Ini awal lagi. Cacah lagi gitu kan. Wah saja. Karena hanya syarat saja di sini ya. Syaratnya dua nih. Kecil dari min 1. Karena min 1 untuk keluar. Besar dari 100. Jadi tidak ada lagi data yang salah. Data yang salah tidak diproses. Mas, betul. Bisa. Dulu I. Oh, ini I-nya maksudnya. Ini nah, tutup dulu nih ya, supaya kita bisa lihat. Nah, sama dengan yang sebelumnya ya. Hanya pengulangannya kita menggunakan for. Gimana for?
Ulangnya ya, yang ini sama. Nih. Ini awalnya syarat pencacahnya nggak ada. Kenapa? Karena dia nanti keluarnya bukan dari nilai kita yang masukin. Masuk satu dia berhenti. Selain satu dia akan menginputkan data terus. Kemudian datanya harus kecil mulai dari 0 sampai 100. Jika kecil dari min 1, besar dari 100 dia akan ditolak. Input Anda salah, masukin lagi nilai mahasiswa. Nilai mahasiswa mana yang salah itu ya? Tidak semua, ya salah saja. Jadi baru gitu. Nah, itu coba di sini ya. Ya. Nah, nilai pertama kita masukin dulu. Yang benar dulu ya. 78. Nah, nilai kedua minus 90. Agak salah kan? Oh, bukan minus 90 harusnya baru dia benar. Oh, ini ketik ini maksudnya mau 100, ini 120. Salah lagi kan? Oh, maksudnya hanya 100, Pak. Berhenti, ini benar dulu ya. 85, Pamannya. Yang nilai kelimanya 95. Nah, udah berhenti min 1. Sama dengan sebelum. Nah, ya, nilainya sama. Bedanya di sini saja. Di atas ya. Nih. Validasi lebih baik kita menggunakan while, lebih mudah. Karena di validasi hanya syarat saja ya. Nah, kalau gunakan for, berarti nilai awalnya mana? Cari lagi. Di atas paling nilai sudah ada. Pencacahnya mana? Kalau tidak ada pencacah, pakai titik koma seperti ini kan. Nah, kalau lebih repot, lebih mudah ini. Tapi kalau pengulangan yang mau diulang yang benarnya, lebih baik gunakan for. Kenapa? Semua komponen ada di situ. Nilai awal ada, pencacah ada, syarat ada. Sedangkan di bawah hanya syarat. Ya, kalau untuk validasi kan hanya syarat saja. Jika syarat nilai tersebut salah, atau input data salah, ya udah diulang. Kalau dia tidak, baru dia akan berhenti. Nah, mungkin sampai di situ dulu kita. Nah, nanti sebelum saya tutup, kita masuk dulu ke sini. Nah, ini nanti kita bahas minggu depan. Jadi pengulangan itu ada 3 sebenarnya ya. Ada lagi sebenarnya. Nah, loop do. Nah, nanti kita bahas sendiri. Sama while yang banyak digunakan karena paling mudah isinya ya. Kemudian for ada 3 komponen, semuanya ada di situ. Kemudian ada do. Do itu bukan di do-nya syaratnya ya. Syaratnya dia, makanya titik koma tadi while salah kan? Di sini dia. Do baru dilaksanakan kan? Nah, perbedaannya apa? Nanti kita bahas lebih lengkap ya. Kalau while dengan for, dia itu nanya syarat dulu. Baru dilaksanakan. Kalau salah benar, dilaksanakan pengulangan. Kalau salah, langsung keluar. While dan for. Kalau do gimana? Dia laksanakan dulu. Mau benar, mau salah kan? Baru dicek. Kalau salah baru dia keluar. Sampai sudah dilaksanakan duluan kan? Makanya nih pengulangan dengan do ini dia digunakan untuk keadaan khusus ya, bukan semua. Kenapa? Orang dia belum tentu benar salah dia sudah diproses dulu. Nah, ini prosesnya contohnya kalau for dengan while itu biasanya kalau kita analogikan waktu kita beli tiket pesawat, beli tiket kapal atau bus atau bioskop gitu ya. Nah, kita kan atau nanti olahraga untuk olahraga beli tiket dulu baru kita masuk kan. Syaratnya adalah punya tiket baru bisa naik bus, naik pesawat, naik kapal atau masuk stadion umpamanya. Tiketnya ada baru bisa masuk. Kalau nggak ada tiket nggak bisa masuk. Berarti kan syaratnya dicek dulu baru bisa. Kalau yang do well, ya do well sebenarnya, do dengan pasangan well ya. Dia akan dilaksanakan dulu baru dicek. Ini dulu kondisinya seperti zaman dulu atau keadaan tertentu seperti Lebaran, Tahun Baru, Natalan itu ya. Bus itu kadang-kadang, terutama di Pulau Jawa ya, kota-kota besar, pokoknya naik dulu di atas baru nanti ditagih bayarannya. Kalau dia nggak cukup dunia diturunkan gitu kan. Nah kalau normal kan tidak, beli tiket dulu baru kita dapat kursi di bus gitu kan. Nah kalau keadaan ramai kan itu bus daripada menunggu dulu katanya udah naik dulu rebutan biasanya ya kan. Nah naik di atas baru di tiket. Ini seperti dia. Nah kalau dia nggak punya tiket baru dikeluarin. Tapi sudah sempat naik kan. Nah kalau Wild dengan Ford tidak. Kalau nggak punya tiket dia nggak bisa masuk, nggak pernah naik. Kalau di sini dia sempat, tapi sudah itu dikeluarkan lagi. Nah, ini gunanya nanti biasanya jika kita dalam program itu ada beberapa pilihan, nah ini dia. Kita akan ngulang. Namanya eh, yang tadi kita jalankan tadi kan langsung keluar ya setelah selesai pengulangan. Kita mengulang lagi. Saya menghitung, menghitung bunga.
Setelah, oh tadi saya punya duit 20.000 US dollar. Bunganya 5% berapa ya kalau 5 tahun? 5% 5 tahun. Oh sekian. Oh kalau bunganya 6% berapa? Nah, dulu lagi di sini. Kalau tadi kan keluar ya, ulang lagi. Ini enggak. Pingin menghutang ulang enggak? Nah, di sini gunanya nanti. Nanti kita bahas. Itu gunanya. Jadi dia bukan pengulangan biasa, tapi dia pengulangan yang sudah ada. Atau nanti dia ada data-data lain ya. Seperti mahasiswa. Setelah itu 5 mahasiswa. Oh ternyata ulang lagi enggak? Mahasiswa yang lain. Ya, ulang lagi. Kalau tidak, keluar. Kalau tadi kan setelah selesai mengulang, langsung keluar ya. Nah, ini gunanya dulu nanti. Jadi sebelum dia keluar, kita ditanya dulu. Mau keluar atau tidak? Mau lanjut atau sampai di sini saja? Nah, itu dia. Nah, sampai di sini kita nanti minggu depan kita masuk ke yang program dual ya. Nah, yang lainnya nanti masih lumayan banyak ya. Nah, terima kasih. Nanti kita akan coba ini ya. Hari ini tidak sempat di-share ya. Cukup banyak materinya. Nanti kalau ada yang nggak jelas minggu depan langsung ditanya ya. Langsung ditanya dulu sebelum kita lanjut ke program dual. Dari dual. Silakan dicoba-coba. Nanti kalau ada yang tidak jelas, ada yang kurang paham, langsung ditanya dulu. Jadi jangan diam-diam. Nanti sebelum ujian, saya akan coba masuk offline kita ya. Sebelum ujian. Kita ada pertemuan kelima nih. Tinggal 2 kali lagi. Pertemuan ke-8 kita sudah ujian. Nah, gitu ya. Terima kasih. Kita tutup kuliah kita malam ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Selamat malam. Ketemu lagi kita minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.